Biar ku hajar kau. Ayo, buktikan Yesus menikah. Iya, nanti saya buktikan ya. Oke. Hmm. Oke, sekarang saya mau bertanya kepada Abang. Hmm. Aku hanya buka hidung. Iya, Tanganku dua di iya. atas. Coba perhatikan ya. Coba perhatikan Hmm. nanti. Lukas 2:21, Yesus melalui tahapan atau Yesus melalui fase Brit Milah, yaitu dia disunat. Kenapa dia disunat? Karena dia mengikuti hukum Torah. Karena dia mengikuti hukum Yahudi. Nah, selain daripada Brit Milah dan Hagigah Dilat Yelet, kemudian ada Brit Milah, ada fase berikutnya, Bang. Apa itu setelah masa Brit Milah? Sekarang saya tutup mata ya. Coba Abang setelah orang Yahudi melalui tahapan Brit Milah, lalu tahapan berikutnya apa? Di Ya. usia 8, 9, 10 tahun. Kita sekarang, Nandar sebentar. Kita sekarang membuktikan, sebentar dulu. Kita bicara iman, bukan bicara definisi-definisi. Kau googling aja kalau definisi-definisi. Sekarang kau bilang kenapa Yesus disunat umur 8 hari? Karena dia adalah keturunan Yahudi. Keliru kau. Tidak ada dalam satupun dalil di dalam Alkitab yang mengatakan sunat 8 hari itu adalah keturunan Yahudi. Keliru kau. Yang benar itu adalah kenapa dia disunat 8 hari? Karena dia bagian dari keturunan Abraham. Bukan keturunan Yahudi, Nandar. Oh gitu ya. Pahami dulu. Nah, keturunan Abraham itu ada keturunannya ada dua. Esau dan Yakub. Paham ya? Ishak dan Ismail. Baru Ishak punya lagi keturunan Esau dan Yakub dua. Yang kau bilang itu ke Israel itu Yakub. Esau itu bukan dari Israel lagi namanya. Itu wajib juga sunat. Jadi Nandar, kau harus mengatakan, jangan kau bilang Yesus itu Yahudi. Enggak. Yesus itu bagi kami, dia tidak punya DNA Yahudi. Cuman dia dilahirkan oleh Maria. Karena Maria orang Yahudi dan dia bersuamikan Yusuf, maka dialah dikenakan hukum kepada dia harus sunat. Bukan karena Yahudi dia disunat. Sunat itu keturunan Abraham. Ya. Sementara di dalam Yohanes 4 ayat 22, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus mengatakan bahwa dia itu adalah dari komunitas Yahudi. Tetapi sebetulnya masalah Yahudi itu bukan titik tekan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Saya hanya ingin menunjukkan sebuah data bahwa Yesus itu adalah menikah. Jadi begini Bang, satu hal yang harus Abang tahu bahwa kenapa dari usia 12 sampai 30 tahun Yesus itu tidak diceritakan kisahnya? Karena Yesus sebagai seorang Yahudi harus melewati fase-fase ketika dia dikenakan hukum Yahudi. Yang pertama adalah tadi Brit Milah pada usia 8 hari sebagaimana disebutkan di dalam Lukas 2 ayat 21. Lalu fase berikutnya Bang, ada yang namanya itu Bar Mitzvah. Bar Mitzvah itu adalah mukalaf kalau di dalam Islam. Mukalaf bukan mualaf ya. Sekarang mukalaf. tunjukkan ayatnya mana dia melakukan mukalaf yang kau bilang itu. Ayat kita bicara ayat, jangan Itu bicara omong kosong. Yahudi, Bang. Itu tradisi Yahudi, Bang. Loh, Bar Mitzvah. makanya ya, sebentar. Nandar, tunggu. Kita jangan bicara omong kosong, ya. Kau buktikan saja. Mana ayatnya? Semua ucapanmu itu. Saya jelaskan nanti ya. Saya perlihatkan kepada Abang sebuah buku. Ya, Abang buka aja deh, nggak usah kayak badut gitu. Nggak sanggup kok kan? Aduh. Gaya kau memang selangit. Coba Bang, perhatikan. Ini saya membawa sebuah buku kepada Abang. Karangan siapa buku itu? Maggie Whitehouse. Siapa? Maggie Whitehouse. Coba saya besarkan. Nabi mana itu? Bukan Nabi, ini orang Kristen ini. Iya, orang Kristen. Rasul apa enggak? Maggie Whitehouse. Ini adalah seorang sekuler Kristen yang menguasai Ibrani dan Yunani, seorang ilmuwan. Ya, profesor dari sebentar Bang. Berarti dia bukan rasul ya. Kami tidak wajib percaya sama dia. Dia bukan rasul. Bukan masalah percaya atau tidak. Kita berbicara tentang apa isi bukunya? Oke, saya bacakan. Apa isi bukunya? Bacakan. Coba saya selesaikan dulu ya, Bang. Nah,
Di halaman ke-9 saya sebutkan kepada Abang, berbagai cabang Yudaism memiliki penafsiran sendiri-sendiri, baik terhadap Torah maupun terhadap Talmud. Tetapi satu hal yang disepakati oleh semua teks dan ajaran Yahudi. Jadi yang tadi Brit Milah itu adalah ajaran Yahudi, Bang. Kemudian yang namanya Bar Mitzvah, kemudian kalau untuk perempuan Bat Mitzvah itu usia sekitar 9-10 tahun. Bat Mitzvah. Selain Yesus harus melalui fase Brit Milah, yang fase berikutnya adalah Bar Mitzvah. Kemudian adalah nanti selanjutnya di Bait Midrash. Saya bacakan utuh dulu. Tetapi satu hal yang disepakati oleh semua teks dan ajaran Yahudi adalah masalah perkawinan. Perkawinan dianggap penting bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Uraian mengenai Taurat menyatakan dengan jelas bahwa tidak lengkaplah laki-laki yang tidak menikah. Ya, tidak lengkaplah laki-laki yang tidak menikah. Dan 2000 tahun yang lalu, seandainya Yesus Kristus dari Nazaret belum menikah menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh. Lebih buruk lagi, dia tidak akan sungguh-sungguh diterima sebagai guru oleh orang-orang Yahudi lainnya. Nah, masalahnya Yesus diterima sebagai guru oleh orang-orang Yahudi lainnya. Bahkan dia mengajar di Bait Allah. Sebentar, Bang. Saya sampaikan utuh dulu, nanti Abang sanggah ya. Nah, saya akan tunjukkan kepada Abang bagaimana Yesus mengajar di Bait Allah, ya. Sebagaimana di dalam Lukas 20 ayat ke-1, ya. Sudah terlihat di layar? Nah, pada suatu hari ketika Yesus mengajar banyak orang di Bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Jadi Yesus ternyata mengajar. Yesus ternyata adalah seorang rabi. Diakui bukan hanya oleh murid-muridnya, tetapi oleh orang Yahudi lainnya pun diakui bahwa Yesus adalah seorang rabi. Nah, pertanyaan saya, Bang. Abang, saya bertanya kepada Abang, ya, boleh tidak seorang rabi Yahudi disentuh atau dicium oleh seorang wanita ajnabi? Boleh tidak? Oke, aku jelaskan. Ya, Ketika silakan. kau mengatakan Yesus itu adalah rabi-rabi Yahudi, disitulah letak kekeliruanmu. Ketika Yesus mengajar kau bilang di dalam Bait Allah, maka di situ kau mengatakan Yesus adalah rabi Yahudi. Siapa yang mengangkat Yesus jadi rabi? Kapan pentasbisannya menjadi rabi Yahudi? Seperti rabi-rabi ahli Taurat itu. Enggak ada. Yesus mengajar di Bait Allah, itulah sebabnya rabi-rabi Yahudi marah. Orang dia bukan dia ditabiskan jadi rabi kok mengajar. Kan itu yang membuat orang Farisi Taurat marah sama dia. Ingin melempari dia. Sejak kapan orang ini menjadi rabi? Pelantikannya di mana? Jadi kalau kau membuat dasar bahwa urutan-urutan yang kau bilang tadi, Yesus melalui itu, kau keliru. Yesus sendiri mengatakan, ilmu yang dia peroleh itu bukan dari dunia ini, tapi dari sorga. Umur 12 tahun, tak satu pun rabi bisa melawan dia berdebat. Kau baca Lukas 2 yang kau baca tadi itu. Mulai ayat yang 30 ke bawah itu. Kan dia berdebat. Orang itu tercengang-cengang. Siapa yang mampu ngajari Yesus? Gak ada. Jadi kalau kau bilang dia diangkat rabi, itu karena orang melihat dia kecakapannya mengajari orang kitab suci, maka disebutlah dia rabi atau guru pertama. Kemudian ahli Taurat tidak terima. Kenapa orang ini bisa dikatakan guru? Sementara dia tidak ada melalui fasa belajar, tidak ada melalui fasa A, B, C, D, dan tidak ada ditasbihkan. Maka mereka marah sama Yesus. Kalau dia betul rabi yang resmi, tidak akan marah orang Yahudi. Mereka menerima berarti. Mereka menerima Yahudi yang Taurat dan Farisi ya. Murid Yesus semuanya Yahudi. Orang Yahudi tidak semuanya membenci Yesus. Kalau Yesus betul ditasbihkan secara sah kerabiannya, maka ahli Taurat dan Farisi tidak akan pernah melawan Yesus. Weh, kita sama bro. Tapi karena dia tidak ada pelantikan pengangkatannya, mereka marah. Siapa kau katanya? Ngerti nggak kau? Silakan. Sudah. Oke, ya. Bang Rudi salah sepertinya ya. Kita coba ya mengambil literasi dari kau orang internal. kurangi menggunakan kalimat salah. Kau seorang pengacara. Keliru. Siap. Oke. Siap. Sebentar dulu. Bang Rudi kurang tepat dalam masalah ini. Jadi saya harap Bang, dari dulu saya sudah berdiskusi dengan Abang sekian banyak gitu.
Saya kira abang sekarang lebih baik dari abang yang dulu ya, yang kemudian menggunakan literasi. Bang, Yesus itu adalah seorang rabi, Bang, yang diakui oleh murid-murid baik oleh orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang ahli Taurat pun mengakui bahwa Yesus adalah rabi. Kita coba buka ya. Kita buka ayatnya. Sebentar. Oke, kita bukanya. Ini ada di di Markus ya. Coba kita lihat nih. Markus nih, Bang. Ya, buka aja lah, buka aja. Ya, Markus 12. Iya, coba Bang. Kita buka dari Markus 32 ya. Kita buka 29-nya dulu, coba. Nah, ini coba Bang. Jadi kalau Abang mengatakan bahwa Yesus diakui oleh rabi oleh muridnya saja, tidak Bang. Orang-orang Yahudi lainnya pun mengakui bahwa Yesus itu adalah seorang rabi. Nanti Ahli saya akan Taurat dan jelaskan. Farisi cari kan ya. Iya, coba bentar Bang. Ya, saya bacakan dulu ya Bang ya. Nah, di sini disebutkan lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang bahwa Yesus mau dijawab yang tepat kepadanya, orang-orang itu datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Nah, ya, lalu Yesus mengatakan di ayat ke-29-nya, hukum yang terutama Putus-putus. ini. Sebentar ya Bang, sinyal saya agak jelek ini. Nah, di dalam Markus 12:29 ternyata Yesus menjelaskan ya tentang hukum yang terutama ketika orang-orang Yahudi ahli Taurat itu bertanya. Nah, kita lihat nih ayat ke-32-nya. Ayat ke-32, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan tidak ada yang lain kecuali dia. Nah, orang-orang ahli Taurat pun menyatakan bahwa Yesus rabi. Jadi abang kurang tepat atau abang keliru kalau Yesus disebut guru hanya oleh orang-orang yang imani dia atau orang-orang yang mengikuti dia atau orang-orang yang kemudian jadi murid Yesus. Tidak Bang. Tetapi Yesus disebut sebagai seorang guru atau rabbi itu diakui oleh komunitas Yahudi. Kenapa kemudian Yesus diakui sebagai rabi? Karena dia telah melalui fase-fase kerabian. Tadi saya sudah menyampaikan fase yang pertama adalah Brit Milah, yaitu disunat. Lalu fase yang kedua adalah Bar Mitzvah. Lalu fase yang selanjutnya dia di Bait Midrash. Di Bait Midrash dia ngapain? Di Bait Midrash itu dia adalah sekolah, menghafal Torah, mempelajari Torah. Perhatikan dan dengarkan baik-baik. Yang pertama adalah Beit Sefer Yeshodi, kemudian Beit Sefer Tikon dari usia 10 sampai dengan 13 tahun. Makanya kenapa tadi saya bertanya Bang, kenapa kisah Yesus dari 12 tahun sampai 30 tahun kok tidak digambarkan? Sekelumit saja tidak digambarkan, kenapa? Karena Yesus harus menjadi seorang rabi. Nah, dari usia 12 tahun sampai dari usia 13 tahun sampai 18 tahun, Yesus fasenya adalah aliyah regalim. Aliyah itu tinggi, regalim itu adalah kaki. Aliyah regalim itu melakukan sebuah ya perjalanan ya gitu kan. Aliyah regalim. Nah, aliyah regalim itu ya dari usia 13 sampai 18 tahun. Setelah melalui fase aliyah regalim, Yesus itu harus melanjutkan fase. Fase apa itu? Rabe fetal midim. Nah, syarat untuk mengikuti fase Rabe fetal midim dari usia 18 tahun sampai 30 tahun, itu syaratnya Yesus harus kawin, harus nikah, Bang. Itu Rabe fetal midim. Kalau kita membahas satu persatu bagaimana Bait Midrash, bagaimana aliyah regalim, bagaimana itu Rabi fetal midim, tentu akan panjang pembahasannya. Tetapi ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan kenapa Yesus itu hilang dari usia 12 tahun sampai 30 tahun, karena fase yang harus dijalani, fase yang harus dilewati adalah aliyah regalim dan Rabi fetal midim. Nah, ketika dia melewati fase aliyah regalim,
melanjutkan ke fase Rabi Fetal Midim, sebagaimana disebutkan buku ini, dia harus menikah. Saya akan buktikan kepada abang bahwa Yesus itu menikah. Udah aku Ya, jawab ya. kan? Oke. Semua dalilmu itu sudah kupatahkan. Kau tidak bisa menunjukkan kapan pengangkatan Yesus menjadi rabi di bait Allah seperti ahli Taurat dan Farisi. Ayat yang kau bilang itu betul, ada orang ahli Taurat, tetapi sifatnya menguji. Kau baca dari atas, mereka datang ingin menguji Yesus, ingin menjerat Yesus. Banyak ahli Taurat memang mengatakan, tetapi ingat, ada memang ahli Taurat pada akhirnya akan mengikut Yesus setelah melihat kebenaran Yesus. Tetapi tidak ada Yesus diangkat di dalam bait Allah menjadi rabi. Mana ayatnya? Sampai kepala kau botak enggak ada. Makanya yang penulis buku itu suruh berbicara sama aku. Biar ku tanya, kapan dia diangkat menjadi rabi di bait Allah? Takkan bisa satu orang pun menunjukkan. Karena memang Yesus kalau diangkat menjadi rabi di bait Allah, tidak akan diuber-uber ahli Taurat dan Farisi. Orang sama-sama guru, sama-sama profesinya begitu. Dan tidak mungkin ajaran Yesus yang tertinggi adalah Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Tidak mungkin diucapkan dia. Karena ajaran rabi-rabi tidak ada aku dan Bapa adalah satu. Tunjukkan sama saya. Di mana ajaran rabi-rabi aku dan Bapa adalah satu. Kalau kau bisa menunjukkan, ku sembah Tuhan yang kau sembah. Itulah sebabnya rabi-rabi ini mengejar Yesus. Itu karena dia diangkat rabi tetapi tidak melalui prosedur yang kau bilang itu. Paham gak kau? Suruh penulis buku itu berjumpa sama namanya sang debaters. Biar ku cabai mulutnya, ku bal-bali sampai nengel. Dia tidak akan mampu mempertahankan dalilnya. Sudah. Ku jamin itu. Oh, mengalami 4 fase gini. Tapi kalau aku dalilnya apa? Sudah ku bilang Lukas 2 ayat 51. Yesus dibawa pulang dan segala rahasianya disimpan mengenai hal itu. Dan kalau benar dia belajar, siapa yang mampu menandingi Yesus ketika berdebat? Tak ada. Umur 12 tahun, tidak satu pun ahli Taurat dan Farisi bisa menandingi Yesus berdebat. Baca Lukas 2. Setelah itu, kenapa Yesus berani mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Ada enggak ajaran rabi aku dan Bapa adalah satu? Enggak ada nehi-nehi. Paham enggak kau itu? Yesus kalau kau bilang rabi, sebentarlah gantian. Yesus kalau kau bilang rabi, dia tidak akan pernah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Paham itu? Rabi siapa yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Ahli Taurat mana yang dibaptis Yohanes Pembaptis? Tidak ada. Pahami itu. Sudah. Pengangkatan ahli Taurat tidak melalui pembaptisan. Kalau kita merujuk bilangan 8 ayat 7 betul di pentasbihannya itu dipercik air suci. Tidak melalui baptis. Silakan. Mulut adalah salah satu jalan masuk kuman ke dalam tubuh. Jaga kesehatan mulut dengan Listerine, Kulmin, Zero, dan baru Fresh Citrus yang menyegarkan. Kumur 2 kali sehari untuk kurangi 99,9% kuman. Jaga kesehatan mulut dengan Listerine. Kan apalagi mau kau bantah, sudah gagal ya dalilmu. Karena tidak satu ayat pun bisa kau tunjukkan. Silakan. Justru saya juga bisa bertanya kalau pertanyaan seperti itu. Kenapa Yesus dari usia 12 tahun sampai 30 tahun tidak diceritakan? Tidak ada satu Injil pun yang menceritakan itu. Karena jawabannya adalah di ajaran Yahudi, Bang. Yang sudah saya sebutkan tadi. Bahwa salah satu di antaranya adalah tadi ketika saya menyatakan, Abang tahu nggak Brit Milah? Karena ketika kita berbicara tentang Yesus, otomatis kita harus berbicara bagaimana tradisi dan ajaran Yahudi. Ya, nanti saya tunjukkan dalilnya. Nah, yang pertama tadi Brit Milah sudah saya sampaikan, Abang salah. Katanya kalau di dalam Islam itu adalah hataman, padahal Brit Milah adalah sunat. Lalu tahapan berikutnya, ingat ya, ini adalah ucapan saya bisa direkam, bisa disampaikan ke Babang Nursena atau orang-orang yang mempelajari keyahudian. Tahapan berikutnya setelah Brit Milah itu adalah bar mitzvah. Bar mitzvah itu adalah kalau di dalam Islam adalah seseorang yang sudah mukalaf, sudah akil balik, sudah menerima beban hukum. Nah, setelah bar mitzvah yang usia 8-9 tahun, maka seorang Yahudi yaitu Yesus, karena ketika dia usia 8 hari, dia melalui proses ajaran Yahudi, yaitu dia disunat. Ya, yang tadi Abang sudah sampaikan adalah perjanjian yang kekal antara Abraham. Nah,
setelah masa bar mitzvah, tahapan berikutnya adalah di Bait Midrash, sebagaimana juga disinggung di dalam Injil Lukas ya. Coba saya share ke Abang ya. Di dalam Lukas Injil berapa? Lukas pasal ke sebentar ya, sebentar Bang. Nanti aku bukakan 2. aja. Dari Lukas, Injil Lukas pasal 2 ayat ke-41. Ya. Bukan, salah. Sebentar Bang ya. Injil Lukas Injil Lukas 2. Oke, ini ya Bang, sudah terlihat di layar Abang? Sudah. Nah, oke, sudah kelihatan ya. Kita baca dari ayat ke-41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah, ketika Yesus telah berumur 12 tahun. Jadi inilah cerita terakhir ya, sebelum Yesus melakukan aliyah regalim. Berarti fasa apa Ketika itu Yesus telah menurutmu? berumur Fasa 12 apa? tahun, pergilah mereka Sebentar. ke Yerusalem. Umur 12 tahun fasa apa? Sebentar Bang. Sebentar. Iya, sebentar, makanya dengarkan saya dulu, nanti saya jelaskan di sini. Jadi Abang dengarkan dulu, perhatikan, nanti Abang tanggapi ya dengan santuy. Enggak apa, tenang aja Bang. Jangan terguncang, jangan Slow. terkopoh, 10 kayak kau santai kuhadapi. aja. Iya, oke, slow aja ya. Iya, nggak apa-apa, silakan ya. Nah, sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang yang seperjalan dengan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalannya. Karena mereka tidak menemukan, sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Kenapa? Apa yang dilakukan Yesus? Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Nah, di usia Bang, tadi sudah saya sampaikan ya Bang, di usia 12 tahun itu, ini kan kisah terakhir di dalam Biblos yang menceritakan tentang keadaan Yesus. Tetapi ada indikasi yang pertama yang kemudian menggugah kita untuk berpikir dengan logika dan akal yang sehat, yaitu ini adalah fase Beit Midrash. Bagaimana dia kemudian belajar. Tadi Abang mengatakan dia ujug-ujug datang dari surga tanpa embel aling-aling, kemudian dia tahu segalanya. Enggak Bang, dia itu belajar. Itu namanya Beit Midrash. Beit Midrash itu sebentar. tahapannya. Sebelum kau lanjutkan sebentar. Belajarnya umur berapa? Tunggu dulu. Belajarnya umur berapa? Ya, biar ku jelaskan. Belajarnya umur berapa? Ya, ini nanti saya jelaskan. Di usia 12 tahun, 13 tahun itu dia di Beit Midrash. Beit Midrash itu kalau di dalam Islam madrasah atau sekolahan. Nah, setelah masa di Beit Midrash ini, Bang. Tunggu dulu. Umur 12 tahun ke bawah kemana dia? Iya. Umur 10 sampai 13 tahun dia di Beit Midrash belajar. Oke. Pegang kata-katamu ya. Umur 10 sampai 13 belajar di Beit Midrash, belajar sampai khatam. Silakan. Enggak sampai khatam Bang. Yang namanya belajar itu usia segitu ya seperti kita sekolah, ada jam sekolahnya, ada jam pulangnya ya. Nah, sampai pandai lah, sampai pandai. Ya, sebentar dulu. Sebentar, jangan dipotong dulu, jangan terguncang Bang ya. Nah, di masa ini dia di Beit Midrash belajar ya, belajar. Ya, karena di Yerusalem kan mungkin dia ketinggalan ketika di tempat tinggalnya itu di Nazaret, maka dia ketika ada para imam Yahudi di Bait Allah kan dia akhirnya mendengarkan, menyimak. Bayangkan sampai 1 hari loh. Nah, setelah selesai di fase Beit Midrash, Biblos, Abang sampai kepala botak, Abang sampai mati, Abang sampai mampus pun tidak pernah kemudian diceritakan di dalam Biblos, baik di dalam Markus, Lukas dan Yohanes, Matius, tidak pernah diceritakan. Hanya diceritakan sampai di usia 12 tahun yang saya sebutkan tadi ayatnya. Nah, setelah masa Beit Midrash ini Bang, ada yang namanya aliyah regalim. Aliyah regalim itu sampai 18 tahun. Sebentar, Midrash itu dulu kita bahas. Kita bahas satu-satu, jangan dulu ke sana. Sekarang kita buktikan Yesus belajar. Oke, sebentar. Tolong pegang. Sebentar ya, satu lagi ya. Nah, sebentar, satu lagi kita lihat nih.
Kita lihat dari pernyataan Ibu Rita Wahyu ya. Kita lihat. Ini yang kemudian pakar dari pakar Ibrani ya, dari kalangan Kristen. Nah, di halaman apa namanya itu? Sarapan Pagi Biblika, kalau Abang lihat secara komprehensif ya, Bang. Saya perhatikan kepada Abang ya, Yesus diterima sebagai rabi dia, bahkan sebentar ya. Nah, ya Yesus Kristus boleh saja disebut guru, Markus. Seperti halnya guru-guru Yahudi yang biasa disebut rabi. Dan tadi sudah saya tunjukkan ya ayatnya. Kalau kita coba Abang dilihat di sini ya pemaparannya bahwa Yesus itu disebut sebagai didaskalos. Yesus disebut sebagai rabi. Dan itu tidak ujuk-ujuk. Tetapi jawabannya adalah masa ketika dia hilang dari usia 12 sampai dengan 30 tahun. Itulah entry point-nya. Kemudian sebentar, masa-masa itu hilang karena dia harus melalui fase-fase yang telah saya sebutkan tadi. Fase di antaranya adalah pernikahan, sebagaimana disebutkan di dalam buku yang sudah tadi saya perlihatkan ya, ada bukunya. Oke, silakan Bang, tanggapi. Ya, aku tanggapi. Ingat kata-kata kau bahwa Yesus umur 10 sampai 13 belajar di bait Allah. Paham itu. Kau kurang teliti membaca Alkitab. Sudah kau baca Lukas 2 itu? Tiap tahun mereka pergi ke bait Allah. Artinya Yesus tidak pernah ke bait Allah belajar. Tetapi sekali setahun mereka pergi ke bait Allah. Tiap tahun. Dari Nazaret mereka berangkat menuju Yerusalem. Pahami kalimat. Dan apa yang terjadi? Dijelaskan lagi, setelah mereka dari situ mereka pulang. Artinya tidak ada Yesus tinggal. Kalau memang Yesus belajar, tentu mereka tidak mencari di mana Yesus. Dan 3 hari baru ketemu. Oh, ternyata di bait Allah. Kalau memang Yesus belajar nggak akan dicari. Oh, dia di bait Allah belajar. Udahlah pulang kita. Pahami Nandar. Makanya aku bilang siapapun kau bawa berhadapan sama aku. Kubal-bali nggak berkutik. Pengarang buku itu kau bawa nggak akan berkutik. Rita Wahyu pun nggak berkutik. Kalau dia seperti pengarang buku itu. Nah, kalau memang Yesus belajar tidak akan kalimat di Lukas. Inilah telitinya Bible mengatakan. Setiap tahun mereka pergi ke Yerusalem. Artinya Yesus ikut serta dari Nazaret ke Yerusalem. Kalau Yesus sudah belajar di bait Allah, tidak ada kalimat itu dibawa dari Nazaret ke Yerusalem. Tapi ibunya datang ke sana menjenguk Yesus. Faktanya dibawa serta. Sampai di bait Allah, acara selesai, mereka pulang. Kalau memang Yesus belajar di sana, tidak dibawa pulang. Ya biarkan di situ. Orang namanya belajar, ngekos. Pahami dulu itu Nandar. Setelah ketemu apa yang terjadi? Kau baca lagi baik-baik Lukas itu. Yesus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan orang heran, pertanyaan ini nggak pernah ada. Tidak akan mungkin Yesus belajar lebih hebat gurunya. Karena ini masih umur 12 tahun. Oke lah dia jenius sekali. Tapi belajar agama tidak akan mungkin pertanyaannya menyimpang. Yesus pertanyaannya kan membuat orang terketeter semua guru-gurunya. Kalau kau bilang gitu. Ahli Taurat aja bingung. Oh cerdas sekali anak ini. Luar biasa hebat. Dari mana pengetahuannya? Kok mereka bertanya dari mana pengetahuannya? Tunggu ku buka Lukas itu lagi. Tunggu. Ya, silakan. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Sambil mendengar mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Dan semua yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Kalau memang Yesus belajar sih mereka nggak heran. Oh anak ini memang cerdas. Kami sudah mengajari dia. Tapi mereka heran kenapa? Tidak satu pun yang mereka ajari ada di dalam pertanyaan Yesus dan keterangan Yesus. Pahami, teliti melihat kalimat. Aku tahu kau mau menjebak aku. Aku bilang, oh iya dia sekolah di sana. Kayak si almarhum Wenas, Pastor Wenas. Sesudah itu si Perbu mungkin ya atau si Esra. Aku enggak seperti itu, enggak bodoh. Kalau Yesus menjalani itu benar kau bilang, maka Yesus harus nikah karena dia diangkat rabi. Tetapi otakku encer, tidak seperti bodohnya kau Nandar.
Oke, abang kan pintar nih. Tunggu. Ayat yang kau buat itu sudah mematahkan apa argumenmu. Iya, iya. Ayat yang kau bilang Ya, itu sudah mematahkan semua buku-buku yang kau bawa ke aku. Oke. Paham nggak kau Nanda? Tunggu sudah dikit paham. lagi. Oke, dikit lagi. Tunggu sedikit Aku lagi. Iya. Silakan. Biar ku jelaskan lagi sama kau. Sebentar dulu lah. Ya, silakan. Jadi Nandar, kalau kau bingung kemana Yesus umur 12 sampai 29, kenapa nggak pernah kau tanya kemana umur Yesus dari 8 hari sampai 11 tahun atau awal umur 12 tahun? Kenapa nggak kau tanya kemana? Kan lucu kalian. Yang 12 sampai 30 kau tanya supaya bisa Yesus menikah. Yang umur 9 hari sampai umur 12 tahun nggak pernah kau tanya kemana Yesus. Apa bedanya? Sebentar dulu. Dari situ tergambar ketika Yesus ke Yerusalem, ditulislah dia ke Yerusalem. Artinya cerdik pandai semua berada di Yerusalem. Mereka tidak mengenal itu Yesus, tidak mengenal. Tapi begitu melihat orang itu bertanya jawab di bait Allah, ditulislah, hebat sekali anak ini, gini. Paham nggak kau? Artinya umur Yesus 9, sebentar. Artinya umur Yesus 9, aku nggak bicara tadi kan. Artinya umur Yesus 9 hari sampai 12 tahun nggak dicatat. Kenapa? Karena dia di Nazaret. Tidak ada penulis waktu itu di Nazaret. Cerdik pandainya nggak ada di Nazaret. Imam-imam tak ada di Nazaret. Semua adanya di Baitullah, Bait Allah itu yang di Yerusalem. Sekarang Nandar, kalau kau sudah tahu hal seperti itu, kenapa umur Yesus 12 sampai 29 tidak ditulis? Sama. Karena dia tidak di Yerusalem, tetapi berada di luar Yerusalem, yakni di Nazaret. Kalau Yesus kau bilang belajar di bait Allah, akan ditulis itu. Karena setiap hari, setiap tahun mereka akan berkumpul di bait Allah bertanya jawab, ditulis terus. Tapi faktanya nggak ditulis. Kenapa nggak ditulis? Karena Yesus sekali setahun saja ke Nazaret. Setelah kejadian itu, tidak mau lagi ibunya melepaskan Yesus di bait Allah, langsung bawa pulang. Bait Allah bawa. Oke, semua dalilmu gugur. Sekarang mari kita buktikan dalilmu Yesus menikah. Silakan. Oke, silakan. Oke. Abang bisa membedakan nggak antara bait Midas dengan bait Allah? Coba kan abang otaknya answer nih ya. Coba jangan Google. Abang bisa membedakan bait Allah dengan bait Midas enggak? Saya tidak mengatakan bahwa bait Midas itu, coba abang tahu enggak? Oke. Sekarang kutanya kau, bait Midas itu letaknya di mana? Apakah di Nazaret? Nah, makanya jangan. Sebentar, kan kau tanya aku. Iya. Kau tanya aku. Jangan Google. Enggak Google, kau tanyakan aku. Makanya ku jelaskan sama kau Nandar. Sebentar, Yesus itu tidak di Yerusalem. Sebentar, saya nggak bertanya Yesus di Yerusalem atau Nazaret. Sebentar. Loh, sebentar, gantian dong. Kau kan bertanya sama aku. Dari tadi abang ngomong loh, saya baru menanggapi loh. Ingat bang, ini kan kau tanya aku, tentu ku jawab. Lucu kau. Loh, jangan deh. Kau kan tanya, mana ada gol di tangan aku di atas kok. Ya kan. Silakan, kau jelaskan lagi. Loh, abang salah bang. Katanya otak encer. Jangan googling. Lo lihat ke bawah. Enggak, aku lihat kau ini kan kau ini. Kameraku di situ. Oke, coba lihat ke kamera aja. Lihat ke kamera. Kameraku situ ha. Ini tanganku lah kuangkat ha. Oke, abang jadi tahu gambarmu tidak bisa kulihat kan aku lihat. Makanya aku bilang tutup mata, kita nggak berani kau. Yang penting pemirsa melihat abang. Abang tahu nggak perbedaan antara bait Midas dengan bait Allah? Ayo. Ku jelaskan nanti, kau bilang ku potong-potong. Abang tahu atau tidak? Udah, ini nggak usah penjelasan bang. Perbedaannya itu, persamaannya dulu, sama-sama di Yerusalem, itu dulu. Itu tidak ada di Nazaret. Tidak ada. Ya, abang, tidak ada. Abang tahu bait Midas dan bait Allah atau tidak? Sama atau berbeda gitu loh. Abang tahu atau tidak? Itu dalam satu komplek. Kalau aku bilang mau apa kau? Loh, kenapa? Gak masalah. Sama-sama di Yerusalem. Gimana sih kau? Oke, terus. Yerusalem, bang.
Jangan Google. Nggak ada, aku Google, nggak ada, tanganku di sini. Aku megang kakiku. Oke, Awas, jangan- buktikan bahwa yang kau bilang Bait Midrash itu ada di Nazaret. Buktikan. Oke. Oke. Buktikan sebentar di Nazaret. Sebentar, Bang. Abang salah. Iya. Sebentar, Bang. Sebentar ya. Lah kau googling Ini, itu Bang. kan. Lo enggak, aku udah tahu. Ini cuma untuk menunjukkan kepada Abang ya. Siap. Dan Bang. buktikan ada di Ya, Nazaret baik. ya. Sebentar, Bang. Sebentar ya. Bait Midrash dilapalkan Bait Midrash, jamak Bait Midrash adalah sebuah tempat studi harafiah, rumah pendarasan atau rumah belajar itu dalam bahasa Ibrani. Tempat ini berbeda dengan sinagoga, berbeda dengan Bait Allah. Jadi Abang salah loh. Abang salah. Yang tadi. bilang sama siapa? Aku Tadi bilang Abang- datang ke Yerusalem. Sekarang buktikan dulu, ada nggak itu di Nazaret? Buktikan dulu, ada nggak di Nazaret? Gini bang. Sebentar bang ya, sabar bang. Tunggu dulu, Nandar. Sebentar. Loh, sebentar, Saya Bang. sudah mengatakan kau seorang pengacara, kurangi menggunakan kalimat salah. Ya, Siapa sekarang yang mau salah? kau bilang Oke, abang Abang salah. tunggu. Tunggu dulu. Ya, Aku tidak ada mengatakan itu sama loh. Aku bilang mereka datang ke Yerusalem. Di Yerusalem kemana? itu cerdik pandai, ditulislah semua itu. Kalau dia belajar sekolahnya itu kan di Yerusalem. Makanya harus kau Bukan, buktikan. Bang. Salah bang. Ada nggak di Nazaret? Loh, sebentar bang. Makanya abang harus tahu dulu. Kalau abang tidak tahu, katanya otak abang encer. Gimana sih? Saya Ya, jelaskan bang. sekarang tunjukkan ada nggak di Nazaret? Bagaimana saya menunjukkan? Orang abang aja tidak bisa mendengar penyemaparan saya. Silakan tunjukkan. Ayo, mau Google. Oh enggak, aku enggak pernah Google ini. Tanganku masih Lihat, di sini, ha. Lihat kamera saya. Lihat, Ya, itu lihat kamera, ha. abang. Nah, Udah aku ini, bilang Bang. tutup mata. Sebentar. Daripada kau curiga, tutup mata. Nah, yaudah tutup mata aja. Nah, Kau juga tutup ya. mata lah kalau berani. Oke, tutup mata ya. Aku kan menyampaikan data. Gini, Bang. Tadi Abang menyampaikan bahwa seolah-olah ketika saya mengatakan Yesus belajar di Bait Midrash, seolah-olah di Yerusalem ketika berada di Bait Allah kan. Abang salah mengambil sebuah simpulan, Bang. Jadi saya tidak pernah mengatakan bahwa Yesus belajar di Bait Midrash itu di Bait Allah. Bait Allah itu tempat untuk beribadah, Bang, bukan untuk belajar, Bang. Bukan untuk belajar. Jadi di dalam Islam itu contoh ya, kalau belajar di madrasah, tapi juga ada namanya kita pengajian. Itu pengajian di masjid ada, tetapi beda antara pengajian dengan madrasah. Kalau madrasah itu tempat mengajar. Nah, ketika Yesus diceritakan di dalam Lukas 2 ayat 41, ketika dia berada di Bait Allah, belajar bersama para imam, itu konteksnya adalah pengajian. Kalau di dalam Islam. Kalau Bait Midrash itu tentu bukan di Yerusalem, Bang, tetapi di kota kelahiran si Yesus ini. Nah, itu yang Abang salah pahami. Nah, Tunjukkan buktinya. Loh, Abang sudah saya tunjukkan buktinya. Nih. Mana? Tunjukkan di Yerusalem itu, di Nazaret itu ada yang kau bilang itu. Coba kita lihat ya. Googling aja lah, kamu kan model googling. Nah, Abang sudah lihat ya. Ini saya bacakan ya kepada teman-teman. Pada zaman Yesus ya, pada zaman Yesus ingat. Ya, coba Abang lihat di sini. Nah, yang namanya Bait Midrash teman-teman, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Bait Midrash itu adalah sebuah tempat studi ya. Jadi bukan tempat rumah ibadah. Kalau Bait Allah itu yang di Yerusalem itu tempat ibadah, Bang, bukan Bait Midrash. Bait Midrash ya. Rumah belajar itu dalam bahasa Ibrani ya. Kalau dalam bahasa Arab madrasah ya. Tempat ini berbeda dengan sinagoga atau berbeda dengan Bait Allah. Ketika Yesus belajar di Bait Allah bersama orang Yahudi di Yerusalem sampai 1 hari lamanya, itu bukan Bait Midrash, Bang. Saya tidak mengatakan itu. Nah, kemudian istilah Arab dari Bait Midrash adalah madrasah. Coba Abang tanya kepada orang-orang Islam, apakah madrasah sama dengan masjid? Tentu berbeda. Lalu yang kedua adalah saya akan melakukan sebuah pembuktian bahwa Yesus menikah. Sekarang saya mau bertanya kepada Tunggu, Abang. jangan dulu ke situ. Itu dulu kita selesaikan. Ku jawab ya. Yesus menikah. Tunggu, kau kan kembali ke situ. Ku jawab. Ku jawab dulu ya. Oke, ku jawab. Masjid, di mana ada madrasah pasti ada masjid. Gak ada cerita itu. Apa?
Di mana ada madrasah, di mana ada pendidikan agama Islam, di situ pasti ada masjid, dekatnya. Nah, sekarang kau tidak bisa membuktikan di Nazaret itu ada yang kau bilang tadi, nggak ada. Kau googling setengah mati pun kau nggak ada di zaman Yesus itu ada situ. Itulah sebabnya Yesus berangkat dari Nazaret menuju Yerusalem. Di sana mereka itu masuk di Bait Allah. Nah, di dekat Bait Allah itu, disitulah ada tempat belajar Alkitab. Kau tanya aja si Palen Cahyono yang baru menjadi mualaf itu. Biar kau tahu, kenapa ahli-ahli Taurat tidak menyebar seperti kita sekarang. Ulama-ulama menyebar seluruh Indonesia. Tidak. Ahli-ahli Taurat dan Farisi hanya berada di Bait Allah itu, di Yerusalem. Di Yerusalem mereka. Jangan kau karang-karang seolah-olah ahli Farisi, ahli Taurat itu ada di Nazaret, ada di Bethlehem, enggak ada. Ya. Ada di apa namanya itu Sungai Yordan, ada di Amerika, enggak ada pada zaman itu. Mereka itu sekumpulan orang-orang imam yang ada di Bait Allah. Oke. Memang ketika Yesus dalam perjalanannya bisa jadi ada yang pulang kampung mungkin ya, bisa aja bertemu. Tetapi pada dasarnya mereka di Yerusalem. Sudah. Maka dari itu mulai penulisan itu ketika Yesus apa? Umur 8 hari diserahkan ke dalam Bait Allah, ditulis karena di Yerusalem. Setelah itu mereka pulang enggak ditulis lagi. Setelah itu umur 12 tahun datang lagi ke Yerusalem, ditulis. Tidak ada mereka itu pendidikan di Nazaret, tidak seperti zaman sekarang. Pendidikan merata, zaman dulu enggak di pusat kotanya aja. Jangan kau bodoh Nandar. Aku enggak bodoh mengatakan itu semua. Dia itu selalu berada dekat dengan Bait Allah. Berada di lingkungan atau kompleks keagamaan. Itu biar kau tahu Nandar. Sama dengan pesantren. Mana ada pesantren di dalamnya tidak ada masjid? Mana ada pesantren jauh dari masjid? Tidak ada itu. Ngarang kau Nandar. Pahami itu. Kalau sekarang sudah modern, maka di mana-mana ada masjid, ada pesantren. Zaman dahulu enggak. Pusat keagamaan di Yerusalem. Oke, sekarang buktikan Yesus menikah. Oke. Halo? Ya. Iya ya. Nah, sudah ya, udah selesai itu ya. Buka mata, pening aku. Mau tidur juga aku jadinya. Ya makanya Bang, jangan sombong dulu jadi orang itu Bang. Tadi bilang otakku encer. Abang kejebak Memang dengan otakku pernyataan. encer. Itu fakta Nandar. Kau nggak bisa mengolah kata-kata yang ada. Oke, Kalau Bang, gini ya, memang Bang. Yesus itu belajar Ya. di Nazaret, Sebentar. di Yerusalem, maka tidak ada Ya. kalimat setiap tahun mereka datang dari Nazaret ke Yerusalem. Tidak ada. Saya bukakan lagi ayatnya, Saya bukakan lagi ayatnya. Dalam rangka apa Yesus dan orang tuanya ke Yerusalem itu? Mau saya bukan lagi ayatnya? Siap. Silakan. Kita bukakan lagi ayatnya ya, Bang. Oke. Abang ini ngayal banget sih dikasih tahu. Ini kan ya, coba Abang lihat di sini. Nah, saya baca dari ayat ke-41 nih. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah, ya kan? Jadi karena ada hari Paskah inilah dia pergi ke Yerusalem, bukan ke Bait Midrash, ya. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Jadi Yesus ke Yerusalem itu bersama orang tuanya karena hari raya, bukan karena Bait Midrash. Sehabis perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang yang seperjalanan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah ya orang tuanya itu ke Yerusalem. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam Bait Allah. Ingat, ini Bait Allah loh, atau sinagoga, ya kan? Atau kalau dalam bahasa Sinagoga bukan Bait Allah. Bentar, Bang. Sinagoga itu kayak gereja, itu rumah ibadah. Bait Allah itu cuma satu. Sinagoga banyak. Ini Abang salah, Bang. Abang jangan membohongi saya. Kalau gereja di dalam bahasa Ibrani itu bukan sinagog, Bang. Kalau gereja sebentar Nandar, aku bukan bilang gereja itu sinagoga. Gereja itu kayak gereja sinagoga itu kayak gereja banyak. Kalau Bait Allah satu, beda. Intinya kalau di dalam sebentar Bang, jangan so tahu.
Kalau di Kau dalam tanya si Bentar. Banahem Ali, apakah Jangan- sinagoga itu bait Allah? Enggak. Jangan tanya, sebentar dulu, jangan tanya, jangan alihkan ke yang lain, kita aja. Nah, Bang, Ya. kalau Kapan kau gereja- buktikan Yesus menikah? Iya, sebentar. Makanya Abang diam. Kalau di dalam bahasa Ibrani, gereja itu adalah keneset. Jadi Abang jangan bilang sinagoga ya. Kita lanjut. Saya enggak bilang sinagoga seperti banyaknya. Bait Allah itu cuma satu, sinagoga itu banyak. Rumah-rumah ibadah. Itu sebentar. Dan Contohnya, Baitullah hanya ada di Mekah. Masjid ada di mana-mana. Jadi sinagoga itu seperti masjid. Gimana sih? Oke, sudah ya. Hmm. Bang, jangan terguncang, dengar saya. Enggak terguncang aku. Tadi Abang menganggap bahwa bait Allah itu bait midrash loh. Oke, saya bacakan ya. Sesudah 3 Mana hari ada ku bilang bait Allah? Dia bersatu di komplek itu di Nazaret itu. Kalau zaman sekarang sudah ada di mana-mana. Zaman dulu hanya di Saya Yerusalem. lagi ngomong, Bang, jangan dipotong. Biar orang mengerti apa yang saya sampaikan gitu loh, Bang. Gimana sih Abang ini? Oke ya. Tadi Bang Rudi dengan pongah dan kesombongannya menganggap, wah Nandar, ternyata ini Yesus adalah di Bait Midrash. Bukan, Bang. Yesus ke Yerusalem itu dalam rangka bukan belajar dia, tetapi dia, sebentar ya, saya bacakan ya. Sudah 3 hari mereka menemukan dia dalam Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Kenapa habitnya Yesus kemudian mendengarkan? Karena di tempat asalnya dia itu sekolah di Bait Midrash. Oleh karenanya sudah terbiasa mendengar, belajar. Tetapi ini Bait Allah ini bukan Bait Midrash. Tadi sudah saya tampilkan datanya ya. Oke, kita berlanjut ke sesi yang terakhir, yaitu sesi pembuktian Yesus menikah. Siap, Bang Rudi? Tunggu dulu, kita tuntaskan dulu itu biar kau paham. Tadi sudah kok. Sebentar, sekarang kau buka dulu Lukas 22 itu biar ku jelaskan sama kau, biar kau paham. Buka Lukas 2 ayat 39. Silakan jelaskan aja, tadi sudah saya bukakan. Ya, oke, mulai ayat 20 berapa yang ini? Ayat 22 ya. Ya, silakan. Bukakanlah. Oke, saya bukakan deh. Abang tergoncang kan? Biar ku jelas. Dulu. Mana tergoncang? Enggak sanggup kau menghadapi aku, udah ku bilang. Ada Tuhan orang sana pun enggak sanggup menghadapi aku kok. Oke, siap. Silakan. Ayat berapa? 41. Oh, udah ada ku buat di YouTube ya. Lupa aku di Facebook. Kira belum. Ayo buruan. Sabarlah, mau kemana kau? Ayo, udah malam soalnya. Silakan. Ya, tunggu ya. Oke. Sekarang kau baca ayat 22 ya. Dan ketika dengan waktu 8 hari ya pentahiran menurut hukum Taurat Musa sudah selesai itu. Maka terjadilah proses penyunatan dan dijelaskan ada nabi namanya Hana. Sudah. Setelah itu masuk ke ayat 39. 39. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya yaitu kota Nazaret di Galilea. Paham enggak? Semenjak itu ada enggak tulisan kisah hidup Yesus umur 19 tahun sampai 12 tahun? Enggak ada. Kenapa enggak ada? Karena mereka kembali ke Nazaret. Karena di Nazaret cerdik pandainya belum ada. Cerdik pandai itu adanya di Yerusalem. Maka 12 tahun kemudian mereka datang lagi ke Yerusalem. Maka ditulislah lagi kedatangan Yesus ke Yerusalem. Dah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah padanya. Jadi enggak ada dia belajar, tetapi dia penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Enggak perlu belajar, itu sudah ada sama dia hikmat itu dan kasih karunia. Jadi gimana lagi? Mana lebih kau percaya Bible ini atau tulisan manusia? Tentu aku lebih percaya Bible ini. Sudah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Tiap tahunnya mereka pergi. Nah, dulu pembelajaran Alkitab, Alkitab suci, tidak ada di luar Yerusalem zaman dahulu. Kalau sekarang sudah ada. Hanya ada di Yerusalem, di situ ada imam-imam, di situ ada ahli Taurat, Farisi, semua ada di situ. Pahami dulu.
Oke, Setelah sudah. kau paham baru kau berbicara ini dan itu. Sudah. Tiap-tiap tahun mereka ke Yerusalem. Kalau kau bilang dia belajar di dalam di lingkungan Bait Allah itu atau Bait Midrash itu, tentu mereka nggak tiap-tiap tahun ke Yerusalem. Ya dia sudah di Yerusalem. Ngapain? Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya. Ingat, dibawa dia lagi. Tadi 8 hari dibawa tertulis. Setelah itu pulang ke Nazaret, tidak pernah lagi orang itu datang ke Yerusalem. Maka tak tertulis. Sekarang umur Yesus 12 tahun, ketika orang tuanya ke Nazaret, dibawa Yesus. Jadi bisa jadi ketika Yesus umur 1 tahun, Yesus tidak dibawa ke Nazaret lagi. Tapi dititip di rumah. Orang tuanya yang tiap-tiap tahun pergi ke sana. Umur 3 tahun juga dititipkan banyak pembantu-pembantu pelayan-pelayannya. Sudah? Setelah dia besar, setelah 12 tahun, barulah dibawa lagi ke Yerusalem. Sehabis hari raya perayaan itu mereka kembali dan pulang. Tinggallah Yesus di tengah. Ini kawan. Jadi cahaya bahwa Yesus itu tidak ada yang mengajarinya karena hikmat yang dia peroleh dari sorga. Makanya dibilang dia apa? Aku berasal dari sorga. Gak bisa orang dunia mengalahkan sorga. Gak bisa. Pengetahuanku dari sorga. Kalau Yesus belajar di sekolah yang kau bilang itu, tentu gurunya adalah ahli Taurat. Tidak pernah ahli Taurat mengajarkan aku dan Bapa adalah satu. Gak ada itu. Ajaran mana dari Yesus yang ajaran ahli Taurat? Tidak ada. Kasihi musuhmu. Gak ada itu. Doakan ampuni. Gak ada. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu ajaran ahli Taurat. Tapi Yesus bilang, kalau dulu kau mendengar itu, sekarang kasihi ampuni musuhmu. Mana bisa seorang murid melenceng dari ajaran gurunya? Gak bisa, Nandar. Paham gak kau, Nandar? Selesai. Nah, sekarang buktikan Yesus menikah. Masuk kita Yesus menikah Saya dan tanggapi berpoligami. dulu, karena abang ngomong kayak gini, maka perlu saya tanggapi, Bang. Ya. Sudah Gini, 1 Bang. jam, nanti ku tanggapi lagi kau. Biar aja penonton menilai. Terakhir ya. Jadi benar, Bang. Habis kau Sebetulnya- terakhir, aku juga terakhir. Oke, gak apa-apa. Ini lihat Ya. nih, Bang ya. Lihat dan perhatikan nih. Tadi saya sudah menyampaikan bagaimana fase-fase dari ajaran Yahudi yang diajarkan oleh Musa. Fase yang pertama tadi ya Hagigah Bilat Yeled, yaitu perayaan bancaan coro boso cowone itu bancaan. Kalau orang Sunda bilang salamatan. Kemudian usia 8 hari Yesus mengadakan Brit Milah. Setelah itu ada yang namanya Bar Mispah. Kalau jamaknya Misfot, hukum-hukum ya, Bar Mispah. Kemudian setelah itu Bait Midrash. Abang akui atau tidak? Abang jujur terhadap diri sendiri atau tidak? Ayat yang abang baca itu membenarkan apa yang saya sampaikan. Nah, benar, Bang. Sebentar, saya share kepada abang ya. Kena deh, dor. Dengarkanlah, der. Lukas 21. Coba abang perhatikan ini, Bang. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, Bang. Perhatikan baik-baik, jangan tergoncang. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Ini namanya Brit Milah. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, tuh ada waktu pentahiran. Menurut hukum Torah, pentahiran ini mencakup tadi bar mitzvah, ya, Mereka membawa dia, yaitu Yesus, ke Yerusalem, ya, untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Konteks penyerahan ini, Bang, itu meliputi Bait Midrash, Aliyah Regalim, kemudian Rabi Fetalmidim. Rabi Fetalmidim dari usia 18 sampai 30 tahun. Aliyah Regalim dari usia 13 sampai 18 tahun. Sebentar, Bang ya. Masa peralihan dari Aliyah Regalim ke Rabi Fetalmidim syaratnya kau. Makanya kenapa dari usia 12 sampai 30 tahun kisah Yesus tidak diceritakan? Karena di fase ini Yesus harus kawin. Nah, ini, Bang. Ini ya. Jadi abang perhatikan ini. Perhatikan baik-baik.
inilah fase di mana orang tuanya Yesus menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Kepada Tuhan di sini apa? Ke para rabi untuk diajar, untuk kemudian mendapatkan pengajaran, dan bukan di bait Allah, ya, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di awal. Begitu Bang, makanya kisah Yesus tidak diceritakan. Oke, sekarang saya akan beralih kepada pembuktian Yesus kawin. Oh, Abang tunggu terima. dulu. Aku jawab dulu. Kau bilang tadi ya kau curang kau. Lawak-lawak. Sebentar lagi kau laporkan lagi aku polisi. Kan lawak-lawak. Ini Bang, yang melaporkan saya itu justru orang Kristen. Saya tidak pernah Tidak melaporkan. ada urusannya. Sama orang pendebat tidak Kristen boleh yang melaporkan. Oke, Loh. kulanjutkan ya. Sekarang Menang. kulanjutkan. Salah juga. Selalu lagi. Ayat yang kau baca itu justru membuat kau kelihatan jadi lucu-lucu. Sudah jelas dikatakan genap berumur 8 hari waktu pentahiran. Kau bilang itu dinikahkan. Mana ada 8 hari dinikahkan? Wah, ini premium. Salah, pentahiran kok dinikahkan. Sejak kapan? Loh, kan tadi kau bilang. Dan ketika genap 8 hari ia harus disunat. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran. Kau bilang waktu pentahiran itu wah, sudah umur sekian tahun. Menurut hukum Taurat mereka dibawa dia ke Yerusalem menyerahkan kepada Tuhan. Nah, diserahkan kepada Tuhan. Berarti di sinilah dia menikah. Orang di situ masih kecil. Bukan. Oh, salah nih. Jangan framing, Bang. Abang jangan menuduh. Abang katanya statement terakhir tuh terkait itu. Salah, Abang. Kok jangan menuduh? Ya udah ulang sekali lagi, kami dengar, ulangi. Oh, oke. Saya ulangi ya. Saya ulangi nih. Jangan Tampilkan ayatnya biar jelas. Ngopi dulu, Bang. Oh, salah si Abang ini. Oke ya, sebentar. Terkena deh. Oke ya, perhatikan ini baik-baik ya, Bang ya. Dan ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu yang disebut oleh malaikat. Disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Kenapa dia disunatkan? Karena dia mengikuti hukum Torah. Dan ini namanya adalah Brit Milah. Ya, coba dengarkan baik-baik, dicatat. Ini adalah Brit Milah. Dan ketika genap untuk pentahiran menurut hukum Torah, Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada TUHN. Nah, ini melingkupi Bar Mispah. Saya tadi ngomong apa, Bang? Bar Mispah. Ya, jadi betul pusat pendidikan, pusat pengetahuan pada saat itu di Yerusalem. Nah, sudah. Kenapa kau bantah-bantahku tadi? Lawak-lawak kau. Dengarkan saya, belum selesai. Nah, Bar Mispah ini, loh, itu kan Abang kenapa terguncang? Loh, saya lagi jelaskan. Aku udah terguncang, justru aku senang. Coba tanyakan ke Bambung Nurseno ya terkait dengan apa yang saya sampaikan. Bar Mispah itu kalau di dalam Islam mukalaf, akil balig. Kalau wanita itu apa sih namanya itu indikasinya ketika dia sudah haid. Itu bar mispat, bat mispah kalau untuk perempuan. Kalau untuk Yesus, karena Yesus laki-laki, disebut bar mispah. Itu penyerahannya di Yerusalem. Kemudian tahapan berikutnya adalah bait midras. Bait midras ini bukan bait Allah, tetapi tempat madrasah, tempat sekolah. Yang meliputi sekolahnya Beit Sefer Yesodi, Beit Sefer Tikon. Abang tahu nggak Beit Sefer Yesodi itu apa? Tahu atau tidak? Banyak kali tulisan-tulisan kau diturunkan lu biar nampak wajah gantengku. Loh, apa? Abang tahu nggak Beit Sefer Yesodi itu apa? Tinggal kau Google aja, jangan bertanya begitu-begitu. Kita bicara tentang iman, kau jelaskan. Bagaimana saya menjelaskan kepada Abang, sebentar Abang nggak tahu Beit Sefer Yesodi. Ya Google aja, tunjukkan sama aku. Oke. Kita bukan cerdas cermat, Google aja. Apakah ini, bukan begitu. Sekarang kau jelaskan sama aku, mana buktinya Yesus menikah. Oke, aku jawab ya yang kau bilang tadi, bisa nggak? Sebentar dulu. Wah, kau dari tadi dikasih kesempatan sedikit menjelaskan panjang kali. Abang tadi mengatakan Yesus menikah usia 8 hari. Salah, saya tidak mengatakan itu. Nah, setelah Beit Sefer, Beit Sefer Tikon di Beit Midras itu, Yesus fase berikutnya adalah Aliyah Regalim. Ketika Aliyah Regalim selesai di usia 18 tahun, syaratnya kawin.
Dari alih regalim apakah selesai pasalnya dari usia 18? Tidak, Bang. Apalagi namanya Rabbi Fetalmidim. Abang di searching aja di Rabbi Fetalmidim, nanti muncul itu apa itu Rabbi Talmidim. Sudahlah, aku jelaskan dulu. Apa, kawin. Sebentar, saya tunjukkan datanya kepada Abang ya. Sebentar ya. Gak usah, kita bicara dulu Yesus sampai umur 12 tahun, titik. Loh, udah selesai kok ini. Belum. Abang takut ya dengan pembahasan Yesus? Mana takut aku. Ya. Sekarang Ya sudah, giliranku, kan tadi giliranku, kok kau potong-potong. Kan masih giliranku, kau bilang bukan begitu maksudku. Oke, bagaimana aku bilang. Kau ulangi, lari sampai panjang kali. Tunggu gantian dong. Ya, sportif. Sudah ku jelaskan sama Konandar, umur 8 hari dia disunat. Sudah. Setelah itu yang terjadi apa? Ada proses, cerita, ada Nabi Hana segala macam. Setelah itu dibilang, baca dulu Lukas 2 itu ya. Dan ketiga benar seperti ada ditulis dalam konteks semua laki-laki yang sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Jadi peristiwa itu adalah ayat 21 sampai ayat 23 Nandar. Itu peristiwa yang tidak berbeda hari. Jadi jangan kau bilang-bilang wah ini seolah-olah di situ ada perubahan umur, tidak. Kemudian kita lanjutkan lagi, dia mulai berubah. Ini nih ayat 30 berapa nih? Setelah dia mulai dewasa. 39 dan setelah selesai semua. Jadi rangkaian dari ayat 22 itu Nandar sampai ayat 38 itu satu rangkaian. Nah, setelah semua itu selesai, mereka pulang ke Galilea. Kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar katanya. Jadi kalau kau bilang umur sekian-sekian dia begini, tidak ada. Anak itu bertambah besar. Bertambah besarnya di mana? Di Nazaret. Dan terima kasih akhirnya kau akui ya, pusat pendidikan, pusat agama di Yerusalem ya. Paham enggak? Jadi ini sudah tuntas ya Nandar. Kenapa umur 9 hari tidak dituliskan sampai umur 12 tahun? Karena Yesus belum dibawa ke Yerusalem. Setelah ayat 40 barulah dia dibawa di jalan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem merayakan Paskah. Orang tuanya dibilang, Yesusnya enggak ikut. Hebatnya Bible gitu. Barulah ketika Yesus telah berumur 12 tahun, baru Yesus dibawa. Pahami dulu tuh Nandar. Ya deh. Jadi umur 9 hari sampai 12 tahun tinggal di rumah. Orang tuanya ke Yerusalem. Tapi pada umur 12 tahun dibawa ke Yerusalem. Sudah paham ya? Oke, kita berlanjut. Biar penonton yang menilai, nggak usah balik situ, nggak tuntas-tuntas nanti. Sekarang buktikan Yesus menikah. Silakan. Oke, sekarang saya mau bertanya kepada Abang. Menurut ajaran Yahudi, seorang laki-laki dewasa Yahudi boleh tidak menyentuh wanita atau disentuh oleh wanita? Boleh tidak? Ya, kalau hanya menyentuh boleh. Boleh, menyentuh ya, menyentuh. Dicium boleh nggak dicium? Itu boleh nggak? Apanya dulu dicium? Kalau kakinya boleh. Artinya dia menyembah seorang raja. Kalau bibir nggak boleh. Iya. Oke. Tunjukkan dalilnya mana mencium apanya. Oke, kita lihat ya. Dicium ya Yesus ya. Oke, kita lihat nih ayatnya. Dengarkanlah Dor. Seru kali nih kali ini ya Bang Rudi ya. Seru saya nih. Udah lama kita nggak diskusi ya. Kita lihat Lukas 7 ayat ke-38. Lukas 7. Ya. Ya. Oke. Kelihatan mana nih? Abang sudah lihat ya. Saya bacakan nih kepada Abang. Ya. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Jadi rambutnya itu dipakai untuk ngelap ya, dengan ngelap itu. Kemudian ia menciumi kakinya, gitu kan, dan minyakinya dengan minyak wangi itu. Nah, ternyata Maria Magdalena itu menciumi kaki Yesus. Nah, pertanyaan saya, boleh nggak seorang wanita itu mencium seorang laki-laki Yahudi dewasa? Boleh tidak? Mencium kaki itu Nandar, itu boleh. Kaki raja sering dicium. Dengar dulu.
Dalilnya Iya. mana? Sekarang mana dalilnya tidak bisa mencium kaki? Ya, yang nggak bisa itu cium pantat, cium bibir. Goblok. Mana dalilnya nggak bisa cium kaki? Tunjukkan sama aku. Ya, enggak gini. Kalau tradisi di dalam Islam, bukan tradisi ya, hukum di dalam Islam maupun di dalam hukum Yahudi itu nggak boleh bang, seorang laki-laki bersentuhan tangan, apalagi diciumi oleh wanita, meskipun itu Ya mana dalilnya? Tunjukkan ayatnya. kakinya, nggak boleh. Bentar dulu. Ya, sebentar bang, sinyalku tadi wela. Anjay. Halo? Di Halo? dalam hukum Taurat tidak ada Bentar, dilarang bentar. mencium. Tidak ada itu. Oh, Jangan engkau salah, mencium, Bang. tidak ada. Oh, sekarang oke, sebelum saya tunjukkan dalilnya kepada Abang, sekarang tunjukkan dalil bahwa seorang wanita boleh menciumi anggota tubuh seorang laki-laki Yahudi dewasa. Di mana dalil yang membolehkan? Ingat di situ kaki. Jangan kau bilang anggota tubuh. Ya, Anggota makanya, tubuh itu banyak. Sebentar. Kalau mencium kemaluan tidak bisa. Tunggu dulu Nandar. Kalau mencium kemaluan tidak bisa karena itu namanya zina. Ya. Dan di imamat ada dikatakan imamat 20, jangan kau singkapkan, diurutkan itu siapa-siapa. Kita nggak tahu urutannya apakah itu familinya atau apa. Sekarang kalau mencium, kau tunjukkan untuk membantah kau kawan. Tunjukkan di mana dalilnya perempuan dilarang mencium kaki. Gimana sih kau? Kau yang membuat dalil, kau yang buktikan dong. Saya akan buktikan bahwa Ya buktikan, wanita, kasih ayatnya. ya saya akan tunjukkan. Makanya saya sudah punya datanya. Abang tadi mengatakan bahwa tidak boleh seseorang Yahudi dewasa laki-laki dicium ya oleh seorang wanita Yahudi asalkan jangan oral ya. Apa sih namanya itu? Dicium Kau langsung kemaluannya sek ya. aja kau. Abang yang bilang karena loh, abang yang ngambil improvisasi. Dasar pengikut. Saya hanya Ya. saya hanya menyampaikan apa yang abang sampaikan. Tadi abang bilang boleh Nandar seorang wanita dewasa mencium seorang laki-laki Yahudi asalkan bukan kepala kemaluan katanya tadi kan. Itu kan abang yang mengatakan seperti itu. Bukan Berarti kalau asalkan, dicium- lihat-lihat bagian yang diciumnya apa, aku bilang. Apa? Apalagi Bagian sampai boleh apa? kemaluan tidak bisa. Makanya kau tunjukkanlah ayat yang melarang mencium. Enggak. Gimana sih? Apa sekarang saya akan tunjukkan, jangankan alat kemaluan ya. Semua anggota tubuh seorang laki-laki Yahudi itu nggak boleh disentuh, jangankan dicium, disentuh aja nggak boleh. Dan abang tadi sudah menyatakan formula di dalam hukum positif, barang siapa yang mendalilkan dia beban pembuktiannya adalah di abang. Di mana buktinya, dalilnya? Kalau seorang laki-laki Yahudi boleh dicium kakinya, di mana dalilnya? Kenapa Ini kau bilang? pembuktiannya di abang. Beban pembuktiannya ada di abang. Tadi abang mengatakan bahwa seorang laki-laki Yahudi boleh dicium asal bukan alat kemaluannya. Kalau diciumnya adalah bibir, kening, atau kaki boleh. Di mana dasarnya? Barang Oke, siapa yang kujelaskan. menyatakan maka pembuktiannya di abang. Dalil ya, bukan asumsi ya. Ya. Kalau beban pembuktian harusnya sama kau. Kau yang mengatakan seorang laki-laki tidak bisa dicium seorang wanita. Mana ada dalilnya? Kau tunjukkan dulu dalilnya. Nah sekarang jangan dulu dipotong dong. Aku mengatakan boleh dicium. Asal jangan, tidak semua ya. Tidak semua ingat. Contoh kemaluan ku bilang. Kalau kemaluan namanya zina. Maka ada hukumnya. Jangan berzina. Ingat. Dan ada di Imamat 20. Jangan kau singkapkan. Pakaian ini, pakaian ini, pakaian ini, pakaian ini. Ada apalagi sampai mencium yang disingkapkan itu. Paham gak kau? Itu dalilku. Sekarang dalil kau mana larangan untuk mencium? Tunjukkan dulu, baru kau bicara melangkah. Tadi abang mengatakan boleh dicium asalkan bukan alat kelamin atau sepong, ya kan? Pas kan sudah, karena itu berzina. Jangan berzina. Berarti selain berzina bisa. Berzina. Abang tahu definisi berzina atau tidak? Tahulah, kalau bukan istrinya. Loh, kita kan sekarang membahas Yesus mencium Maria, itu kan dia istrinya. Loh, istrinya kan? Enggak, istrinya dibilang istrinya. Telinga kau entah telinga apa. Sudah, buktikan dalilmu dilarang mencium wanita, itu dulu.
Buktikan dulu dalilmu. Saya akan buktikan dalilnya. Sekarang ketika saya Ya. sudah menampilkan bukti dan dalil bahwa seorang laki-laki Yahudi tidak boleh disentuh oleh seorang perempuan Yahudi, nanti abang tunjukkan dalil di mana hal yang Sekarang sebaliknya, kau, pembuktian sebalik. sebentar Nanda, Oke, saya tunjukkan. kau mengenai jenis kelamin aja kah? Tidak melihat hubungan darah, hubungan saudara? Enggak. Saya tunjukkan ya. Dalilnya ya. Di dalam Talmud. Loh, kenapa? Sebentar, Sebentar maaf dulu. aja Nandar. Sebentar dulu. Nandar, Sebentar dulu. sebentar, maaf Sebentar aja dulu. Nandar. Loh. Kita bicara Bible. Jangan kau Iya, Talmud sebentar. kau bilang ini lawak kali kau. Loh, ini kan dasar. Sekarang abang Dasarnya Bible lah. bisa membuktikan Gimana ini. sih? Bentar dulu. Loh, abang nggak tahu Talmud itu adalah Bible. Kok Talmud jadi Bible? Halo? Bukan Bible. Loh, abang Memang tahu ada nggak? bagian dari Talmud itu Abang tahu ada nggak? di Bible. Kenapa? Loh, itu. Ya udah Jelas. bukalah, buka. Abang Ya tahu aku nggak? terima, buka. Oke. Ya bukalah, Jangan buka. gitu, Bang. Abang tahu Eh, nggak? bukalah, Torah itu buka. terbagi menjadi berapa? Oke, saya buka ya. Nah, saya buka nih. Kan tergoncang kan? Der. Siapa Enggak dulu, tergoncang. Evander? Loh. Nih saya tunjukkan kepada abang ya. Di dalam Talmud. Gitin 57a. Nah, coba abang perhatikan ini ya. Bisa bahasa Inggris enggak? And until the day of his death, the Bacanya man nggak did beres. not Nanya touch aku the pula woman. bisa bahasa Inggris. Perhatikan, Bang. Perhatikan saya, Bang. Nah, di sini disebutkan apa, Bang? Ya, dalam bahasa Inggris. Oh, ternyata di layarku ke ini ya, sebentar ya. Oke. Perhatikan, Bang, baik-baik ya. Di dalam Talmud Gitin 57a, di dalam Me'agli Hayim, and until the day of his death, the man did not touch the woman. Sampai matinya seorang laki-laki tidak boleh menyentuh seorang perempuan. Sama dengan Islam. Ada dalilnya. Sekarang abang buktikan di mana dalil yang Yakin sebalik kau ini. itu dalilmu? Loh, ya sudah sekarang abang tunjukkan. Oke, dalilnya sekarang di ku mana jawab. seorang laki-laki Sekarang ku boleh jawab. disentuh oleh seorang wanita, Ya, perempuan sekarang ku itu. jawab. Ya, Sekarang silakan. ku jawab. Iya, silakan. Kau bicara tentang kelamin ya, laki-laki dan perempuan, jenis kelamin. Berarti itu menandakan orang tidak bisa menikah. Kan begitu lagi jadinya kalau itu kau buat dalilmu. Sampai mati seorang laki-laki tidak bisa menyentuh seorang wanita. Berarti tidak ada pernikahan. Buktinya orang Yahudi menikah. Buktinya orang Muslim kau bilang menikah. Makanya tadi ku ingatkan kau. Apakah menyangkut hubungan keluarga? Kau bilang enggak. Jadi dalilmu patah, hancur belau. Kenapa kau bilang itu dalilmu sehingga Yesus menikah? Berarti tidak ada pernikahan. Karena kalau menikah kan kita nyentuh perempuan. Paham tak kau? Silakan. Mana dalilmu? Ajukan lagi. Oke. Justru dalilmu Justru menganjurkan ini ya. tidak bisa nikah. Iya, saya tahu. Gini loh, di dalam Islam itu saya nggak boleh menyentuh seorang wanita, ya, yang saya cintai. Wanita yang saya bagaimana? Makanya aku bilang Nandar, Ya, kalau kau lagi hanya ngomong membedakan soal wanita dan pernikahan. sebentar. Dengarkan saya. Kalau dulu, kau Bang. hanya Bukan- membedakan wanita dan pria, Giliran saya maka yang tidak menjawab. boleh menikah. Tidak akan ada kita anak-anak cucu Adam. Adam dan Hawa Giliran tidak saya akan yang menikah. Giliran saya yang menjawab, dengarkan ya. Jadi, saya kan belum selesai. Di dalam Islam itu, Bang, ditusuknya salah seorang di antara kalian dengan jarum besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Jadi dalam konteks Nah, sekarang Ya, sudah sebentar tambah lagi dalil kau. Ada wanita mahram. sebentar dulu, Kan saya belum tambah. selesai. Saya belum selesai. Jangan terguncang Anda. Jangan lari kemana-mana. Aku enggak cukup. Loh, Aku beban selu. Beban pembuktian terbalik Anda ketika Anda mengatakan bahwa seorang laki-laki Yahudi boleh disentuh seorang perempuan. Anda tidak akan mampu sampai Anda mati pun untuk membuktikannya kepada saya. Nah, saya tunjukkan lagi dalil yang tadi ya. Nah, saya tunjukkan dalil lagi kepada Anda di dalam Me'agli Hayim di dalam Talmud. Ini punya orang Yahudi ini. Nah, Bang, lihat nih ya. Lihat dan perhatikan baik-baik. Please do not touch me as I do not have a marriage contract for you. Jadi,
abangku, sayangku, yang tidak boleh menyentuh seorang wanita itu adalah, please do not touch me as I do not have a marriage contract from you. Nah, di sini dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh menyentuh kecuali sudah ada kontrak pernikahan di situ. Makanya saya tadi katakan, and until the day of his death, the man did not touch the woman. Tidak boleh. Dor. Nah, saya tunjukkan kepada abang. Oke, Makanya bisa kenapa menjawab. Maria Magdalena, belum selesai. Makanya kenapa Maria Magdalena itu menyentuh Yesus sampai menciumnya. Kenapa? Karena dia istrinya. Di dalam Talmud Gitin 57a, di dalam Me'agli Hayyim, sangat dijelaskan, kalau tidak ada kontrak ikatan pernikahan, maka nggak boleh kamu menyentuh saya walaupun sampai mati, di ayat di Talmud itu. Ya, nggak boleh kamu menyentuh saya sampai mati pun nggak boleh, kecuali pengecualiannya adalah ketika ada ijab kabul. Qabil tu nikahaha bil mahri mazkur, boleh. Jangankan menyentuh. Kocok apa namanya itu? Bisa. Begitu loh. Sekarang tunjukkan kepada saya dalil yang membolehkan seorang wanita menyentuh Yesus. Padahal Yesus seorang laki-laki Yahudi dewasa. Di mana? Saya sudah menunjukkan larangannya, dalilnya. Sekarang Anda tunjukkan pembuktian terbalik Anda. Ini beban pembuktian di Anda loh. Sudah? Ayo. Sudah ya. Dalilmu itu lemah. Apakah Bapak tidak bisa menyentuh anak perempuannya? Jauh dulu. Bagaimana kau menjelaskan? Apakah Bapak tidak bisa menyentuh anak perempuannya? Padahal mereka tidak ada ikatan mau menikah. Kan itu kau bilang dalilmu. Jangan kau tambahin lagi. Kau tambahin lagi nanti yang muhrimnya lah, yang inilah. Kan dalilmu tidak bisa seorang laki-laki menyentuh seorang wanita yang tidak ada ikatan mau menikah. Kau bilang. Seorang bapak tidak bisa mencium anaknya. Apakah begitu? Anak perempuannya. Kalau dia mencium anak perempuannya berarti ada ikatan nikah. Kan goblok. Dalilmu itu dalil mentah. Bang, yang nggak ada apa-apanya sampah. Tunggu dulu gantian kita. Apalagi yang mau kau ajukan sama aku. Makanya aku bilang lengkap kau buat definisinya. Kau ajukan definisi tidak boleh seorang laki-laki mencium wanita. Tidak kau jelaskan. Kalau tidak mau kawin tidak kau jelaskan. Misalnya kecuali anaknya, kecuali istrinya, kecuali pamannya, anak ininya. Maka sudah kubilang sama kau, buka Imamat 20, kita buka. Itu biar tahu kau di Kristen. Aduh. Ini yang nggak bisa. Kau share screen dulu. Kulihat udah stres sekali kau sampai tanganmu menopang kepalamu. Kau share screen buka, jangan jawab. Belum ada di situ. Saya bukalah. Memikirkan asumsi abang ini luar biasa loh. Aku nggak asumsi, kan aku tanya kau apa dalilnya, kau bilang seorang pria tidak bisa mencium seorang wanita kalau tidak ada ikatan mau menikah. Berarti seorang ayah tidak bisa mencium anak perempuannya karena mereka tidak ada ikatan mau menikah. Kok geleng kepala? Itu namanya pendalilan. Maka buatlah lengkap. Sama dengan kau orang hukum. Sebentar, abang punya anak perempuan nggak? Punya kan? Abang boleh mencium anak perempuan abang? Boleh kan? Boleh kan? Tapi kalau misalnya saya mencium abang, saya mencium istri abang, boleh apa enggak? Nggak boleh. Makanya aku bilang kau lengkapi dalilmu. Itu kan dalilku. Makanya aku bilang sama kau lengkapi dalilmu. Dalilmu hanya mengatakan sebentar. Dalilmu hanya mengatakan bahwa seorang laki-laki tidak boleh mencium seorang perempuan. Laki-laki dan perempuan hanya masalah jenis kelamin. Terus kau tambah apa? Kecuali ada persetujuan mau menikah. Artinya aku tidak bisa mencium anakku karena kami tidak ada hubungan mau menikah. Aku laki-laki, anakku perempuan. Sejak kapan di dalam ajaran Yahudi menikahi anak sendiri itu nggak ada, Bang? Itu abang yang harus dikoreksi. Siapa bilang? Memang ajarannya tidak ada, tetapi dilakukan ada. Masa lupa kok peristiwa Lut? Loh, itu pelanggaran, Bang. Loh, pelanggaran mau apa kau bilang? Sekarang buka dulu Imamat. Makanya, kenapa dia jadi pelanggaran? Karena Imamat 20. Buka dulu. Share screen dulu. Mana? Abang share screen aja, saya bukain. Biar abang bisa. Kau punya tadi kau buka. Ya, nah ini.
Imamat 20. Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang, baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing tinggal ini segala macam. Ya ini. Ya. Langsung sini. Iya ini. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikian kamu harus berpegang pada ketetapanku mengudia. Nah ini ya. Ini. Ayo, kalah. Ntar. Ih. Oh Makanya 18, sorry. Ayat 18, sorry, Imamat 18. Ya, siap silakan. Ini hampir sama ya. Ya. Ntar ya. Bang Rudi kalah Nah gimana nih? ini lihat ya. Kamu harus melakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku. Dengan hidup menurut semuanya itu akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku ya. Siapapun di antara kamu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkap auratnya. Akulah Tuhan. Sudah itu perintahnya kan? Jangan kau singkapkan aurat istri ayahmu. Ya, tidak boleh. Karena itu hak ayahmu. Dia ibumu. Jadi jangan kau singkap auratnya. Kau bacalah ini sampai selesai. Artinya yang tidak didefinisikan di sini masih bisa disingkap auratnya. Apa aurat itu? Kau kan sudah tahu aurat itu apa. Nah, baca sampai sini. Kaki itu apakah masuk aurat? Telapak kaki? Mata kaki? Ya, silakan baca sampai sini. Kau baca nanti semua itu. Ya, Nandar ya. Jadi kita boleh mencium orang laki perempuan, tetapi jangan pada titik-titik tertentu. Ya, makanya aku bilang kalau aurat, saya nggak tahu definisi aurat itu bagaimana. Apakah telapak kaki ini juga aurat? Kaki ini aurat? Nggak tahu aku. Kan begitu. Paham kok nggak Nandar? Oke, sudah? Dah lanjut. Tunggu dulu aku mau kencing bisa nggak? Lama kali kita berdebat nih. Kencing dulu aku sebentar ya. Kau kencing juga lah. Ya. Jangan bicara kau ya. Nanti apa-apa kau bilang. Sportif dong, sportif. Oke ya, kita tunggu dia ya. Gimana ini orangnya ya Allah ya, asumsi semua. Astagfirullah, astagfirullah. Dalil pakai asumsi ya. Padahal di dalam Taurat itu kan ada dua teman-teman. Ada Sevi Alfe, ada Sevi Katab. Ada Sevi Alfe, ada Sevi Katab. Kalau Sevi Alfe itu Torah lisan. Yang saya kemukakan itu tadi adalah Sevi Alfe, Torah lisan. Ya, kalau Sevi Katab, Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bemidbar, Debarim, itu Torah tulisan atau Sevi Katab. Nah, Rudi ini ya Allah ya. Memang Rudi. Nah, coba kita lihat ya. Di dalam Gitin ini sangat jelas loh. Sangat jelas ini. Ya. Please do not touch me as I do not have a marriage contract from you. Jadi kalau tidak ada hubungan pernikahan, nggak boleh menyentuh seorang laki-laki atau seorang perempuan. And until the day of his death, the man did not touch the woman, and when he did. Nah, ini sudah jelas ini di dalam Me'agli Hayim Talmud. Ya, Lanjut silakan. Bang. Iya. Jadi Bang, sebetulnya sangat jelas ya. Abang tidak bisa membuktikan kepada saya bahwa seorang wanita dewasa Yahudi dan Yesus berhubungan badan, bersentuhan badan sampai diciumi. Sementara dalil yang saya kemukakan yang berada di dalam Talmud ya, di dalam Talmud ini sangat jelas nih.
Ya, please do not touch me as do not have a marriage contract from you. Jadi harus menikah dulu. Tentu konteks yang ada di sini adalah bukan mahram, sebagaimana Abang jelaskan di dalam Imamat 18 itu tadi. Nah, ternyata Abang tidak bisa menyebutkan dalil pembolehan seorang wanita Maria Magdalena menyentuh Yesus Kristus. Sedangkan dalil dari Talmud, dari Torah ada tentang larangan bersentuhan badan dengan wanita yang bukan mahram. Sebagaimana penjelasan saya tadi. Adapun anak kepada ayahnya atau kepada saudaranya, adiknya, ya no problem. Selagi masih dalam koridor yang sewajarnya. Saya menciumi anak saya perempuan ya wajar. Begitupun Abang punya anak perempuan diciumi ya wajar. Begitu ya. Tetapi kalau Yesus dan Maria Magdalena itu hubungannya bukan anak dan bapak, bukan adik dan kakak, bukan. Tetapi lawan jenis. Makanya saya tunjukkan kepada Abang, dia sebagai rabi itu wajib kawin, Bang. Nah, tunjukkan ya kepada Abang ya. Saya tunjukkan kepada Abang di ini ya. Ini tempatnya. Nih, saya tunjukkan kepada Abang ya. Tadi kita sudah menyadari bahwa Yesus itu adalah seorang rabi, bahkan imam besar ya. Yesus itu adalah imam besar di dalam Imamat 4 ayat 11 kalau tidak salah itu. Nah, kita lihat nih Bang. Betul enggak? Syarat menikah itu syarat menjadi seorang rabi itu menikah. Kita lihat ya Bang. Nah, ini adalah saya kutip dari ini Bang. Silakan nanti Abang cek ya. Ini mungkin Palen juga di sini ya, dulu ya. Jewish Center Surabaya ORG. We are always obedient to the Torah. Ini dipublis pada bulan Februari 18 2020 setelah saya membahas pernikahan Yesus. Betul enggak? Apakah rabi perlu menikah? Nah, ternyata Bang, kita lihat di sini. Ya, coba perhatikan baik-baik, buka pikiran dan hati Anda, saudara-saudari sekalian. Kita buka di sini. Ini adalah alasan. Ini adalah alasan hukum bahwa seorang laki-laki yang belum menikah tidak boleh menjadi rabi ya di Beit Midrash atau rabi sekolah. Kalau Yesus itu bukan hanya rabi di Beit Midrash, dia itu imam besar. Nah, apalagi imam besar, coba perhatikan ini ya. Dalam hukum yang agak terkait, imam besar yang melayani Yom Kippur harus menikah. Alasan teknis ini adalah bahwa layanan Yom Kippur termasuk persembahan untuk menembusnya dan untuk keluarganya. Yang dipahami berarti istrinya. Jadi syarat menjadi seorang rabi Bang, dari komunitas Yahudi itu sendiri adalah menikah. Ini dari Jewish Center Surabaya ya. Saya tidak kemudian berbohong atau membohongi teman-teman. Silakan teman-teman lihat bagaimana di dalam buku yang saya perlihatkan ini di halaman 9 syarat rabi menikah sebelum fase rabi fetal midim. Lalu yang kedua, siapakah istri Yesus? Oh, jangan ke situ dulu. Nanti istri itu menikah dulu satu-satu. Oke, ku jawab ya. Bentar dulu, belum selesai Bang. Satu slide lagi. Satu slide lagi ya. Mana Dede? Karena Yesus adalah seorang rabi, dia menikah. Ini adalah salah satu literasi ya, salah satu literasi dari para sekuler Kristen dan para misionaris yang rahasia. Tetapi pada kesempatan malam hari ini saya publis kepada saudara-saudari sekalian. Ini saya dapat dari seorang mu'alaf. Ternyata saudara, Yesus Kristus, the Messias Yeshua or Jesus of Nazareth, King of Nazareth, Son of God, itu menikah. Menikah dengan siapa? Menikah dengan Maria Magdalena dan Kana. Jadi istrinya itu 2, dia poligami. Dan ada anaknya berapa? Nah ini Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Punya Jangan sampai situ dulu. Enggak apa-apa nanti itu mengenai siapa istrinya, siapa itu. Sekarang tunggu dulu, ku jawab satu-satu. Gimana sih? Okay. Kau nggak sabaran lucu. Oke. Sekarang Nandar, dalilmu itu dalil sampah. Enteng ku patahkan ini, ku bilang sama kau. Di awal sudah kukatakan bahwa Yesus diangkat rabi
diangkat imam bukan karena dia belajar, bukan karena dia diangkat secara resmi oleh Bait Allah, oleh ahli Taurat dan senior-seniornya. Tetapi karena ada orang yang mengatakan dia guru kan rabi. Sudah, apa buktinya? Buka Ibrani 7. Sekarang kita buka Ibrani 7. Nah, ini Ya buka aja, Bang. Nandar. Nanti buka aja, nanti aku yang bukakan. Siap. Yuk. Biar paham kau Nandar, Ibrani 7. Ah. Patah langsung semua dalil kau itu. Ya, Artinya kau mengakui ya bahwa rabi itu harus menikah ya. Sebentar, Ibrani 7. Nah. Ibrani 7 mengatakan bagaimana? Nah, ini. Ya. Bahwa hanya ada satu rabi, hanya ada satu imam yang bukan dari keturunan Lewi. Ingat, kau buka kitab Yahudi, maka seluruh imam, seluruh rabi harus dari keturunan Lewi. Pahami dulu tuh Nandar. Yesus bukan dari keturunan Lewi, artinya yang kau bilang menikah gagal. Oke, gugur ya. Sah ya? Sah. Maka kenapa? Diam dulu. Kenapa Yesus dikatakan rabi? Kenapa Yesus dikatakan imam? Itu menurut hukum Melkisedek. Hanya 2 orang yang bukan dari garis Lewi yang diangkat menjadi imam dan diangkat menjadi rabi atau guru. Paham gak kau maksudnya menurut hukum Melkisedek? Itu bukanlah menurut hukum Musa. Itu adalah rabi atau imam yang tidak ditasbihkan di dalam bait Allah. Imam yang ditasbihkan dalam bait menurut hukum Musa. Menurut hukum Musa itu harus Lewi. Yesus bukan dari garis keturunan Lewi. Makanya aku bilang kenapa dia dipanggil rabi. Murid-muridnya yang terkagum-kagum sama dia memanggil dia rabi. Bukan karena dilantik di dalam bait Allah. Kalau dia dilantik di dalam bait Allah menjadi rabi, artinya mereka sudah melanggar hukum Taurat Musa. Bahwa orang Lewi yang berhak untuk itu. Paham gak kau Nandar? Kau baca Ibrani 7 ini. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan Lewi, mereka dibuat situ, memungut perpuluhan dari Abraham dan berkati, baru di bawah ini dibuat apa? Ntar ya. Nah ini. Ini ya, ntar ya. Nah ini. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Yang kau bilang itu rabi-rabi menurut peraturan Harun ya. Waktu itu dia nabinya Musa. Disuruh diangkat dia kan. Apa peraturannya? Harus dari keturunan Lewi. Pahami ini dulu Nandar biar tahu kau. Kalau kau bicara hukum Yahudi ya, jangan kau bertimbang sebelah berat. Sudah gelisah si Nandar. Oh, gelisah ya. Apa? Aku justru lucu. Coba, udah selesai. Saya tanggapi ya. Tunggu dulu, sebentar. Jadi kalau kau bilang Yesus menikah, pertama tadi mencium kaki sudah gagal kau. Gak bisa kau buktikan. Di dalam mencium kaki itu, coba buka ayat itu lagi. Di mana kau buka tadi itu? Lukas ya, Lukas 7 ya. Oke, sudah. Kau kan bicara hukum Yahudi. Jangan balik lagi, Bang. Udah kalah. Apa enggak? Jangan balik lagi. Kan tadi belum ku jawab itu Lukas 7 kau itu. Sekarang abang saja tidak pernah dan tidak sanggup menjawab pertanyaan saya. Hukum mana yang membolehkan Maria Magdalena menciumi kaki Yesus? Di mana itu? Kalau saya menurut Talmud di dalam Me'agli Hayim itu sangat jelas. Tidak boleh seorang wanita dewasa Yahudi menciumi seorang laki-laki dewasa Yahudi yang sebentar, tidak ada hubungan. Nandar, giliranku. Kalau kau bilang itu Yesus tidak melarang, itu hukumnya. Loh, hukumnya mana ada bilang jangan cium-cium kakiku. Loh, ada. Loh, sebentar Nandar, kau jangan menjawab. Sekarang di mana dalil yang membolehkannya? Di dalam Bible kami, Nandar diam dulu kau. Di dalam Bible tidak ada larangan untuk mencium kaki. Carikan saya ayatnya, tidak ada mencium kaki. Bahkan di dalam Talmud pun bukan dibilang kaki. Loh, nggak boleh bahkan di dalam Talmud itu sangat jelas. Mana dilarang bilang kaki, cium kaki. Loh, bukan hanya kaki, apapun nggak boleh bersentuhan loh.
Nggak boleh Sampai bersentuhan kau bilang. Jadi kalau di pasar bersentuhan masa nggak bisa? Yang benar aja kau lucu. orang Tunggu ini. dulu, Memang tunggu. dalilnya mana Share sekarang screen yang dulu memberi? itu. Share screen dulu Lukas 7. Oke, silakan. Ya, kau berkata sesuai hukum tradisi Yahudi ya, oke. Sekarang kejadian ini di mana Nandar? Di mana kejadian ini Nandar? Ya udah jelasin aja, nanti saya bantah. Nah, sama kan? Kalau gitu-gitu kan kau kan palak juga kan? Kau searching aja bilang. Ya, kejadian ini Nandar di rumah si Simon. Si Simon ini apa Nandar? Udah jelasin aja. Simon nanti saya ini bantah. penyakit kusta. Si Simon si kusta dibilang. Tahu kan Nandar apa hukum? Enggak, apa korelasinya loh dengan pertanyaan saya? Di mana dalil seorang Maria Magdalena boleh menciumi kaki Yesus? Diam Itu di mana dulu dasarnya? kau, diam dulu kau. Umat dari tadi Sebentar, kalah jangan terguncang Kalah. silo lah. kalah telak loh. Siapa yang terguncang dari tadi saya sudah Ya kau memaparkan. menjawab-jawab. Buktinya Loh, terguncang, ya, diam aja kau. Kayak aku tadi diam. Oke, silakan. Kalau kita lomba kuat-kuatan suara, ayo. Ayo silakan buruan. Ya. Kapan saya tanya? Jadi Nandar, di rumah orang kusta tidak boleh terjadi peristiwa pernikahan. Bagi orang Yahudi, satu kenajisan berada di rumah orang kusta. Dia harus ditahirkan. Buktinya Yesus datang ke rumah orang kusta itu. Kenapa? Mana ada peristiwa pernikahan pas makan. Dan kau membilang, kalau mereka itu sudah menikah, kapan menikahnya? Wah, dia kan diminyai. Kalau diminyai, kenapa Yesus tidak mengatakan, ai istriku? Tapi ayat itu menjelaskan apa? Ah, ini Nandar. Sudah. Mana selesai. dia? Sebentar lah. Ntar. Ayat 30. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat ada di situ ya Nandar ya. Nah, lanjut. Mana tadi dia? Ntar. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan, rumahnya Yesus datang ke rumah makan di kota itu seorang perempuan yang ini. Kalimat di sini jelaskan apa? Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak. Kalau ini istrinya tidak dijelaskan seorang wanita datang seorang pendosa, tidak Nandar. Ya. Sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Di belakang kaki ya, itu kalau raja datang Nandar, biasanya rakyat menyentuh kakinya di belakang. Ya. Lalu membasuhi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Mana ada orang menikah nangis-nangis di kaki. Yang benar raja. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki dan mana ada orang mencium kaki itu sungkem namanya Nandar. Mencium kaki katanya menikah. Aduh lawak-lawak. Ketika Udah orang selesai. Farisi dengar selesai dulu belum, lah. Bang? Aduh. Ketika orang Farisi melihat itu ia berkata dalam hatinya, jika ia nabi tentu ia tahu siapakah orang perempuan yang menjamah kakinya, tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang pendosa. Ingatlah, orang ini pun mengatakan, itu seorang pendosa, bukan bilang itu istrimu. Sudah. Lalu Yesus Sudah berkata belum? kepadanya, Simon, aduh kau enggak saudara kau yang bicara, aku dengarlah. Malas aku lihat kau, Iya, silakan. dari tadi saya tanya di mana dalilnya seorang Maria Magdalena boleh menciumi Yesus, malah ngalor ngidul ya kan, kesana kemari yang nggak jelas gitu loh. Tidak ada kemudian poin yang Dalilnya kan sudah aku bilang Yesus tidak melarang. Gimana sih kau? Tidak melarang di mana? Di mana Dan yang membolehkan? Di Sebentar. mana yang membolehkan? Di dalam Alkitab kami tidak ada satu larangan untuk mencium kaki. Enggak ada. Nah, Kau ini. cari ayat di Bible. Itu dalilku. Karena tidak Coba. ada. Alah, Cek. kau suka Bentar ya, saya motong-motong. Sudah terguncang Aku lagi kau. menjawab. Mau terguncang dari mana? Dari tadi pernyataan saya berdasarkan dalil, berdasarkan Dalilmu literasi. enggak ada dari kitab suci kami, Nandar. Sekarang saya mau bertanya kepada Anda, Torah itu terbagi Nandar. menjadi berapa?
Nanda, sebentar. Sebentar dulu. Kalau dulu. kau Anda mengambil dan- dalil, kita kan sedang bicara kekristenan. Sebentar. Yesus itu bukan nabi orang Yahudi, tapi itu nabi Sebentar. orang Kristen. Oke. Maka Sekarang saya mau kau bertanya- Nandar harus mengambil jangan. dalilmu dari Bible. Jangan. Kalau kau tidak bisa mengambil dari Bible, dari luar Bible, Jangan. itu tidak sah. Jangan. Sama dengan kau bicara Al-Quran, kuambil dari buku erek-erek. Ketika Ibrahim bermimpi, dia mengorbankan anaknya, terus kuambil buku erek-erek, ku bilang, ini bukunya, nggak bisa Nandar. Nah, itulah kalau mau kuat-kuatan suara. Makanya Ya, kau jangan kuat-kuatan suara, kalah kau. Kenapa? Kenapa Anda kok kalah dengan saya? Ya kalah lah kau. Sebentar. Ya, yang kalah Anda. Sebentar ya. Saya tanya kepada Anda. Aku. Ini Anda dilihat oleh kaum Anda, oleh para pengikut Anda. Ya. Torah itu terbagi menjadi berapa? Loh. Nandar, kau Ya, bertanya jawab Torah dulu, itu jawab terbagi dulu. berapa? Kami tidak Iya. peduli. Yang kuperdulikan iman kami Bible. Gimana sih kau lucu? Sekarang kutanya kau, Taurat itu terbagi berapa? Kenal nggak Allah SWT? Mengakui nggak Allah SWT gitin? Mengakui nggak Allah SWT yang lain-lain? Kan enggak. Ngarang Oke, kau saya Nandar, jawab ya. pakai logika. Bentar. Saya tunjukkan datanya kepada Anda ya. Sebentar ya. Saya tunjukkan datanya kepada Anda. Di dalam... Sebentar ya. Makanya Bang harus berdasarkan data Bang. Nah coba kita lihat di dalam Matius 5:18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Torah sebelum semuanya terjadi. Pertanyaan saya untuk menguji kemampuan Anda, Torah itu terbagi menjadi berapa? Ayo. Ini yang harus kau ketahui. Yang dimaksud Yesus, yang dimaksud Yesus itu 10 perintah Tuhan. Kau nggak tahu Torah itu? Sekarang ku tanya kau, sebentar. Dari awal kau bertanya terus sama aku. Ku tanya kau satu hal. Allah SWT tahu nggak gitin? Allah SWT mengakui gitin enggak? Allah SWT mengimani tidak? Allah SWT menurunkan gitin enggak? Allah SWT paham nggak tuh kitab-kitab Yahudi? Apakah Taurat yang di dalam Al-Quran itu adalah kitab gitin itu? Apakah di dalam Al-Quran itu kitab gitin? Jangan terguncang Bang. Saya tanya satu hal loh. Saya tanya satu hal tanya satu hal. Torah itu terbagi menjadi berapa? Kau kuat-kuatan suara Nandar. Kami tidak mengimani itu. Maaf Nandar. Yang kami imani Taurat itu punya Musa ada 5 kitab. Tidak bisa kau memaksakan kehendak Nandar. Kau tidak bisa memaksakan kehendak. Bukan begitu berdiskusi. Kau seorang terpelajar tapi tingkah lakumu kayak... Yang tingkah lakumu seperti itu siapa Bang? Saya kan hanya bertanya. Torah itu... Kau kan kalah suara kuat-kuatan. Kau tidak mampu menyaingi. Makanya aku bilang, tadi kita di awal kita berdiskusi sudah kondusif. Sekarang kau memotong-motong itu tabiat kalian keledai. Sama semua.